Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Selamat baku dapat orang semua. Hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Diberi kesempatan kepada kita boleh beribadah lagi kepadanya, walaupun kita masih terikat dengan protokol kesehatan COVID-19, tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini juga umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini merupakan sukacita bagi kita semua. Dan bertepatan hari ini juga adalah saudara-saudara kita umat Islam merayakan Idul Fitri. Ini bukan suatu kebetulan, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi sebagai bagian dari kerja Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bagi segenap umat manusia. Kita harus mengakui waktu bersamaan ini terjadi bukanlah dalam pengaturan dan kehendak manusia, melainkan dalam kekuasaan Tuhan Allah, sebagaimana pengakuan iman kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kekuasaan dan kehendak Tuhan Allah. Selain itu juga kita bersyukur karena hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga oleh pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini Injil Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai 20 merupakan bagian terakhir sekaligus mencatat dan menjelaskan pelayanan Tuhan Yesus ke dalam dunia telah berakhir. Beberapa bagian dari Alkitab, Injil-Injil mencatat bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebelum Ia naik ke surga, setelah Ia bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia melakukan hal ini karena Ia ingin berjumpa dan bercakap-cakap dengan murid-muridnya dalam rangka memulihkan keberadaan mereka yang sempat berada dalam situasi yang sangat tidak baik. Penangkapan terhadap Tuhan Yesus oleh serdadu-serdadu Romawi membuat komunitas murid-murid hancur dan tercerai-berai. Hal yang sangat mengganggu dan menakutkan ketika sang guru mereka ditangkap dan disiksa. Siapapun yang berada dalam kondisi ini pasti takut dan khawatir, apalagi Tuhan Yesus adalah guru mereka. Dan mereka menyaksikan sendiri suatu tindakan yang sungguh tidak berkemanusiaan dilakukan kepada Yesus Kristus. Ia ditampar, dicambuk, bahkan diludahi. Keadaan mereka ini semakin kacau ketika Yesus disalib dan mati. Para murid berada dalam situasi yang sangat berat oleh karena pemimpin mereka yang mereka segani, yang mereka kasihi, yang mereka hormati, ditangkap dan disalib. Dan Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi. Dan bagi Tuhan Yesus, keadaan para murid ini harus segera dipulihkan. Karena Tuhan Yesus bermaksud dan bertujuan agar murid-muridnya yakin dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekaligus Tuhan Yesus mempersiapkan murid-murid tersebut
untuk melanjutkan pelayanan dan kesaksian bagi dunia, sekalipun Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah dia bangkit dari kematian dan 10 hari sebelum hari raya Pentakosta atau hari raya ketuangan Roh Kudus. Dan kenaikan Yesus ke surga adalah suatu fakta. Real, bukan cuma dorang bilang dongeng 1101 malam. Itu benar-benar terjadi. Bukan cerita fiktif. Kalau orang Narja bilang kadang bukan kolok-kolok, bukan batowo, tapi ini benar-benar terjadi. Bukan sekadar ilustrasi atau cerita omong kosong turun-temurun. Alkitab menjelaskan bahwa kenaikannya ke surga disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Kita dapat baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi bukti keilahian Kristus. Dia adalah Raja dan dialah yang empunya kuasa dan kemuliaan. Saudara-saudara, mungkin orang bertanya-tanya, kenapa Yesus Kristus harus naik ke surga? Atau kenapa dia tidak tinggal di bumi bersama-sama dengan murid-muridnya? Setelah bangkit dari antara orang mati, Yesus mempunyai tubuh kebangkitan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Tubuhnya yang mulia tidak sesuai dengan keadaan di bumi ini. Karena itu, ia harus naik ke surga, suatu tempat yang sesuai dengan tubuh rohaninya. Tuhan Yesus berkata, "Aku dari atas, aku bukan dari dunia ini." Kita dapat baca di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-23. Dan lagi Yohanes 13 ayat 3 berkata, "Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah." Dan kenaikannya ke surga membuktikan bahwa apa yang difirmankannya adalah ya dan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perayaan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagaimana yang dilakukan oleh semua orang percaya di muka bumi ini adalah untuk kembali menegaskan bahwa Tuhan yang telah mempercayakan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan ilahi, yakni pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil dilakukan tidak berdasarkan pada suka dan tidak suka. Orang Jakarta bilang, suka-suka gua dong. Kan sering dengar. Orang Jakarta bilang suka-suka gua mau gua dong. Nah, pemberitaan Injil adalah penugasan ilahi dari Tuhan Yesus kepada segenap orang percaya. Artinya, dalam segala keadaan, sekalipun di tengah-tengah badai dan gelombang, seperti saat ini bencana non-alami, yakni ancaman COVID-19, Injil Yesus Kristus tetap dan terus diberitakan. Kekuatan dan kuasa Injil menembusi segala keadaan dunia. Ini menegaskan bahwa kekuatan dari Injil itu terletak pada pemilik tugas itu, yakni Yesus Kristus sebagai Tuhan dan yang berkuasa di surga dan di bumi. Saudara-saudara, tantangan dan pergumulan hidup akan terus ada. Kesaksian kami
Terus terang pada hari Minggu kemarin, aduh gimana ya, anak saya tiba-tiba divonis demam berdarah dan hasilnya keluar harus opnam. Yang pertama saya pikir, aduh mau telepon ibu aja dah. Karena hari Kamis ini saya yang akan pimpin ibadah. Rasa-rasanya bagaimana ya Bapak Ibu, namanya manusia. Saya belum ada persiapan sama sekali dan saya tidak ada latar belakang pendidikan agama. Mungkin kalau pendeta segala waktu dan situasi kalau diminta bersedia. Kalau torang mesti belajar, jangan sampai torang berdiri di sini mewartakan kebenaran firman Tuhan kong salah. Nah waktu itu saya sempat pertama kali di UGD saya pikir aduh, terus ngomong-ngomong sama Pak Sabas, baru begini kuak semua lari dari tanggung jawab. Nah puji Tuhan saat ini saya boleh berdiri di sini. Ini semua karena kuasa, kasih dan kemurahan Tuhan. Walaupun terus terang anak saya kondisinya masih tidak stabil, trombositnya turun terus. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Yesus selalu ada bagi saya, bagi kita, dan Roh Kudus yang akan senantiasa menolong, menghibur kita dalam segala kelemahan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini juga Gemim merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Dengan semangat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, wanita kaum ibu di semua profesi dan aktivitas terpanggil untuk tetap dan terus menjadi alat Tuhan Yesus, mengabarkan kepada dunia di semua situasi dan keadaan. Tanggung jawab di dalam rumah tangga kiranya juga tidak akan terabaikan, bahkan juga boleh menjadi sarana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa keluarga adalah komunitas terkecil jemaat, tetapi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan jemaat, masyarakat, bangsa dan negara. Dan jadikanlah peringatan kenaikan Yesus Kristus sebagai perenungan bagi kita untuk senantiasa setia dan semakin bersemangat dalam melayani pekerjaannya di dalam dunia ini, serta menaruh harapan pada masa depan bersama Yesus. Seperti para murid, kiranya kita pun menemukan keberanian dan kekuatan mewartakan Injil kabar gembira kepada sesama dan tetap mengandalkan kehadiran dan tuntunan Roh-Nya, memperjuangkan tugas dan perutusan bagi sesama. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan selamat memberitakan Injil Yesus Kristus dalam tutur kata, perbuatan kita sebagai orang percaya. Amin.